Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara yang dirahmati Allah. Di cerita kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Berawal dari sepasang muda-mudi yang mulai merasakan perasaan yang bisa dibilang cukup aneh. Bagaimana tidak? Pada awalnya, mereka merasa normal menjalani kehidupan, namun seiring berjalannya waktu, entah kenapa mereka ingin seringkali bercocok tanam. Hal ini berujung pada ketagihan yang semakin di luar nalar dan dilakukan di tempat yang tidak seharusnya. Bagaimana kisah selengkapnya dari kisah ini? Tonton video ini sampai habis agar sahabat Nusantara bisa paham. Namun sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini. Siapkan posisi ternyaman kalian untuk menikmati video ini. Baiklah, sekarang, mari kita bahas. Kisah ini berawal di sebuah daerah bernama Desa Sraten, tepatnya di Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Hiduplah seorang perempuan cantik bernama Mawar yang baru saja menginjak usia 22 tahun. Di usianya tersebut, Mawar adalah seorang santri di Pondok Pesantren Mansyawal Huda, Sraten, Tuntang, asal Desa Jetis, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Namun, sobat, sayangnya informasi mengenai nama orang tua Mawar tidak disebutkan. Tetapi, yang jelas, Mawar tinggal bersama keluarga kecilnya yang cukup sederhana. Di mata para tetangga dan orang-orang sekitar, Mawar dikenal sebagai anak yang baik, sosoknya sangat aktif dan ceria, serta terlihat ramah, sehingga membuat orang-orang di sekitarnya senang dengan Mawar. Bahkan teman-teman pesantrennya pun senang berteman dengan Mawar, apalagi Mawar ini anak yang pintar dalam berbagai mata pelajaran. Jadinya, tidak jarang teman-temannya meminta bantuan kepada Mawar saat mengerjakan soal-soal pelajaran. Menurut sang guru di sekolahnya, Mawar adalah anak yang memiliki potensi serta prestasi yang cukup baik, yang mana Mawar seringkali dipuji karena kepintarannya dalam menguasai setiap pelajaran yang diberikan oleh guru-gurunya di pesantren. Terutama, pelajaran keagamaan. Bisa dikatakan, didikan keagamaan yang diajarkan di pondok pesantren membuat Mawar dapat menerapkan semua pelajaran tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Mawar bahkan mampu menghafal beberapa juz Al-Quran dengan sangat cepat, sebagaimana santri-santri pada umumnya. Teman-teman sebayanya saja masih banyak yang belum bisa menghafal secepat Mawar. Dari sini, bisa disimpulkan betapa bagusnya kedua orang tua Mawar dalam mendidik anak mereka. Walaupun demikian, di luar kegiatannya menuntut ilmu, Mawar juga tidak jarang bermain bersama teman-temannya di sebuah lokasi yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Ketika pulang dari pondok pesantren, sobat, setiap kali Mawar ingin bermain, dia selalu berpamitan kepada orang tuanya. Orang tuanya berpesan agar Mawar selalu berhati-hati, terutama jika bermain jauh dari rumah. Mawar, yang dasarnya adalah anak patuh dan penurut, selalu mematuhi perintah dari kedua orang tuanya tersebut. Atas sifat patuh dan kecerdasan yang berlebih, Mawar sempat diangankan menjadi calon ustadzah di masa depannya. Namun, di balik kehidupan Mawar dan keluarganya yang begitu harmonis, hiduplah seorang laki-laki bernama Firman. Firman adalah seorang santriawan yang umurnya sudah menginjak 23 tahun. Firman tinggal tidak jauh dari kediaman Mawar, meski berbeda tempat dengan gadis cantik itu. Entah bagaimana mereka memulai perkenalan dan mulai dekat, namun yang jelas, Mawar dan Firman memilih untuk berpacaran dan mencintai satu sama lain. Sejak keduanya pacaran, Mawar banyak berubah. Tidak seperti dahulu, yang sifatnya ramah dan penurut, hal ini bisa dibilang dikarenakan Firman sendiri. Atas dasar cinta yang sangat dalam, mereka rela melakukan apapun yang diperintahkan satu sama lain, meskipun sudah melebihi batas. Meskipun dampak dari semua itu tidak terlalu dipermasalahkan oleh orang tua Mawar, sobat, Mawar bukannya semakin giat atau semangat menuntut ilmu setelah berpacaran. Justru, dia semakin hari semakin berubah sifatnya, yang tadinya sangat dibanggakan dan berbakti kepada para tetangga, namun lama-lama sudah tidak ada lagi. Tidak seperti biasanya. Mungkin,
Saat itu semua disebabkan oleh pola pikir dan emosinya yang tidak stabil karena umurnya masih muda, sobat. Dia mungkin saja masih terombang-ambing antara masa remaja yang belum berakhir dan perannya yang sudah memiliki pasangan yang baru dia rasakan untuk pertama kalinya. Hal ini membuat dia mencintai seseorang lebih dari siapapun. Pola pikir Mawar yang belum matang akhirnya merubah perasaannya, sobat. Perasaan cinta Mawar juga tidak terkontrol. Dia benar-benar sangat berubah, dan perubahan Mawar itu sudah mulai di luar nalar. Firman bahkan sering membahas hal-hal di luar batas. Bisa dibilang, mereka menjalani hubungan pacaran tersebut dengan berlebihan. Singkat cerita, Firman merasa ada yang kurang ketika berpacaran dan mulai meminta sesuatu yang aneh. Karena dia penasaran bagaimana rasa perbuatan tidak pantas tersebut, Firman pun berkata kepada Mawar, "Kita lakuin itu yuk, aku mau banget soalnya." Dengan perasaan cinta yang berlebih, Mawar sontak mengiyakan tawaran dari sang pacar. Tetapi, ada satu masalah yang sempat mereka permasalahkan. Mereka khawatir jika melakukannya akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Namun, ketika sudah nafsu yang menguasai, segala cara pun dilakukan. Hingga pada Senin, 9 April, sekitar pukul 10.30 WIB, Mawar dan Firman yang sudah tidak tahan sepakat untuk melakukannya di masjid. Saat masjid sepi jamaah, keduanya sempat melihat-lihat apakah aman atau tidak. Saat sudah merasa tidak ada siapapun, Firman tiba-tiba langsung memegang perabotnya hingga membuat Mawar merasa mantap. Mawar sendiri sempat memainkan milik Firman lalu memasangkan pengaman. Setelah itu, tanpa basa-basi, Firman langsung memasukkan perabotnya dengan cepat hingga keluar di dalam. Naasnya, perbuatan tidak pantas itu mereka lakukan di dalam masjid, tempat di mana orang melaksanakan ibadah. Setelah beberapa menit melakukannya dan sudah keluar, Firman malah mengambil sebuah mukena di dalam lemari dan mengotori mukena itu dengan cairan putihnya. Parahnya lagi, pengaman yang sebelumnya dipakai oleh Firman justru dia buang dengan sengaja di bawah lemari. Barulah setelah itu, mereka pulang ke rumah masing-masing. Hingga selang beberapa waktu kemudian, ada salah seorang jamaah yang merasa ada bau aneh di dekat lemari tempat menyimpan mukena. Para jamaah wanita tentu merasa curiga, tetapi karena khawatir ada kecurigaan yang berlebihan, jamaah di masjid pun melaporkan kejadian tersebut kepada pengurus masjid. Pengurus masjid yang dari awal sudah curiga akhirnya memasang CCTV di setiap sudut masjid. Di sisi lain, bukannya menyesal dengan perbuatan yang mereka lakukan, Mawar dan Firman malah merasa ketagihan dan sepakat untuk bercocok tanam lagi di tempat yang sama. Lalu, pada tahun 2018, seminggu setelah kejadian pertama, mereka datang kembali untuk kedua kalinya ke Masjid At-Taqwa. Seperti biasa, lagi dan lagi mereka bercocok tanam, sobat, hingga berjam-jam. Namun, di tengah-tengah aksi mereka, Firman tersadar bahwa sudah ada CCTV yang terpasang untuk mengawasi kegiatan di dalam masjid. Firman dan Mawar langsung menghentikan perbuatan di luar nalar tersebut karena sudah terpantau jelas saat mereka melakukannya. Panik dengan kondisi itu, Firman langsung mencoba merusak CCTV dengan menaiki kotak amal. Sementara itu, Mawar meninggalkan masjid namun berhasil dikejar oleh sejumlah warga karena ada suara gaduh. Mawar ditangkap di daerah Kerenceng, Salatiga, dan kemudian dibawa kembali ke masjid untuk dimintai keterangan. Barulah setelah itu, keduanya diserahkan kepada Polsek Tuntang. Namun, kasus dugaan perbuatan tidak pantas di dalam masjid ini dilimpahkan ke Polres Semarang. Sementara itu, pengasuh Ponpes Mansyahwal Huda merasa kecewa karena ada santrinya yang melakukan perbuatan di luar nalar tersebut. Mawar pun langsung dicoret dari pondok pesantren hingga berujung dikeluarkan. Diketahui dari beberapa informasi yang beredar, kasus ini pun diselesaikan dengan baik-baik tanpa ada hukuman penjara. Sahabat Nusantara, bagaimana pendapat kalian? Dalam cerita kali ini, kita belajar bahwa jangan menilai buku dari sampulnya, sobat. Bisa jadi orang yang kita anggap baik justru akan melakukan hal di luar nalar, sedangkan orang yang kita anggap tidak baik, kedepannya malah akan menolong kita tanpa kita duga. Buat kalian yang memang sudah tidak tahan, menikahlah, sobat, untuk menghindari perbuatan di luar nalar ini. Dan seperti biasa, setiap perbuatan tidak baik akan mendapatkan hasil yang tidak baik juga, bahkan bisa lebih buruk. Baiklah sahabat Nusantara, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai berjumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.